3 kata buat perempuan Indonesia adalah cantik, yang kedua adalah kuat, yang ketiga adalah luar biasa atau extraordinary. Michelle Kunle, tepuk tangan. Thank you. Hai Metamirsa, senang banget kali ini Sesa Clarissa di sini ya. Sudah ada di studio Me Podcast. Nah, kali ini spesial banget. Kenapa? Ini bertepatan dengan Hari Kartini. Kalau ngomongin soal Kartini ya, itu nggak lepas dari namanya perempuan kuat, perempuan hebat, dan ini juga perempuan yang mandiri. Dan sekarang sudah hadir di studio Me Podcast. Ini kalau Sesa kenal awal dulu ya, itu sama-sama siaran di Meta FM. Dan bahasa Inggrisnya lancar jaya, bahasa Inggrisnya lancar jaya banget. Wanita muda yang kali ini tuh prestasinya luar biasa banyak banget. Langsung aja kita kenalan ya, bareng sama Michelle Kunle. Hai. Hai semuanya. Wanita cantik di sini walaupun kita di situasi masa pandemi ya, Michelle ya. Apa kabar? Kabarnya baik. Kak Sesa apa kabar nih? Baik juga, puji Tuhan baik. Michelle, terakhir kita ketemu setahun yang lalu ya, Shell ya? Kalau nggak salah setahun yang lalu, pokoknya sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi. Kangen siaran gak, Shell? Kangen dong. Dan sekarang udah tampilannya beda nih, Metamirsa, tampilannya beda banget ya. Kita ngomongin soal Michelle Kunle. Sekarang kesibukannya apa nih, Shell? Kalau sekarang kesibukannya yang pasti juga studi ya, karena aku masih SMA. Terus sekarang juga aku jadi public relations di Persis Solo. Wow. Jadi kesibukan aku untuk sekarang itu, dan ya. Kesibukannya adalah sekolah, jadi sekolahnya daring ya? Sekolahnya saya homeschooling. Jadi kayak ya everyday gitu, daily aktivitasnya ya pasti saya sekolah itu lebih fleksibel karena homeschooling itu bisa seminggu 3 kali nih kalau sekolahku nih. Jadi lebih fleksibel, nanti misalkan ada aktivitas apa gitu. Oke, luar biasa banget. Usianya berarti 17 tahun. Yep. Ya nggak beda jauh lah ya sama saya. Saya tuh 17,5. Percaya? Percaya banget. Oh, thank you. Kirain 15 tadi. Oh, ya ampun, aku terharu loh kalau gitu tuh. Terhura. 17 tahun bersama saya Sesa 17,5 tahun, oke? Ini tadi 17 tahun kesibukannya adalah homeschooling ya pastinya sekolah. Terus Persis ya, jadi public relation dari Persis Solo. Oke, ini yang kita kenal nih Metamirsa ya. Kalau misalkan search ya di Google Michelle Kunle, itu awalnya tuh dalang cilik, terus nyanyi. Dan sempat beberapa waktu yang lalu tuh ada di TV, di salah satu TV swasta nasional, ada nama kamu dan ada kamu terpampang nyata di situ. Lagi audisi menyanyi. Ini kan gak lepas dari dunia entertain ya, Shell ya. Dari awal coba kamu bisa cerita nih ke Metamirsa nih, bisa jadi inspirasi. Dari awal mulanya yang jadi dari lahir ya, kalau lahir kelamaan ya Shell ya. Dari awalnya terus sampai sekarang kamu jadi public relations dari Persis Solo. Kalau dari awalnya sih, ini dari mana dulu nih? Dari kamu pertama kali kayak nyemplung di dunia entertain. Itu waktu saya usia 7 tahun, kalau nggak salah sekitar usia 7 tahun itu saya suka banget sama yang namanya ngedongeng. Oke. Jadi siapapun yang saya temuin bakalan saya dongengin. Oke, berarti sekarang ini kita didongengin ya? Didongengin. Oh, didongengin, oke. Dan waktu itu umur 7 tahun kan ya. Mama punya banyak teman gitu, sering main ke rumah, dan itu saya ceritain gitu, saya dongengin dari cerita-cerita yang sering mama dongengin ke saya kalau mau tidur gitu kan, kayak bedtime stories. Itu saya dongengin gitu. Terus mama lihat, oh kok dia seneng banget sih gitu, ngedongengin orang gitu kan, suka gitu loh kayak berbagi suatu cerita gitu kan, berarti dia jangan-jangan punya bakat nih gitu. Coba yuk gitu, digali lagi bakatnya apa gitu kan, terus diarahin sama mama gitu. Coba dong kamu jadi kayak storyteller gitu. Terus aku pikir aku mau mah gitu jadi storyteller, tapi aku maunya kalau jadi storyteller itu harus ada kayak propertinya, jangan aku cuma cerita doang tapi nggak ada properti gitu. Terus ya udah gitu, terus maunya gimana gitu kan mama. Aku karena dari dulu suka ya kayak gambar-gambar gitu. Gambar apa aja gitu ya. Apa aja. Namanya juga kalau anak kecil sukanya explore apapun gitu ya. Apapun gitu. Jadi kayak dari gambar orang sampai gambar baju-baju gitu. Terus mulailah aku gambar yang namanya kayak paper doll gitu. Jadi kayak paper doll, jadi berupa wayang tapi sebenarnya bukan wayang ya. Karena wayang itu kan buatnya susah banget ya. Itu betul. Kayak wayang kulit dan sebagainya. Ini saya buat dari kertas gitu.
Terus saya belajar lagi gitu, bertambahnya umur kan skill gambar jadi Iya, lebih iya. oke kan dengan semakin dilatih gitu. Terus jadi gambar bajunya saya bikin corak batik dan sebagainya. Terus mulailah saya terjun ke dunia storytelling gitu. Oke. Jadi Dari situ jadi kayak ketagihan ya? iya, terus jadi kayak mulai ngedongeng di acara-acara di Solo waktu itu ya kan, ada banyak event-event, saya di situ join gitu jadi storyteller. Terus setelah itu diundang di beberapa televisi juga. Nah dari situ sih terus saya dikenal sebagai Dalang Cilik gitu. Dalang singkat Cilik biasa. ya? Aslinya sebenarnya Misha tuh aslinya dari mana sih? Soalnya kalau misalkan ini ya kita lihat nih, pemirsa bisa lihat ya di sini ya. Kalau misalkan saat ini kita pakai masker karena masa pandemi seperti ini. Tapi bisa dilihat ya mana wajah yang amat sangat Jawa sekali ya kan, mana wajah yang amat boleh sekali. Misha ini sebetulnya kok bilang darah campuran kayak vampir ya. Jadi ini apa namanya? Serem ya? Serem ya. Ini papa mana, mama mana nih asalnya? Papa saya sebenarnya juga campuran sih. Karena papa saya itu jadi gini, my grandma itu orang Australia, terus my grandpa itu orang Jerman, terus papa saya lahir di Amerika jadi warga negara Amerika. Oke, my mom- baiklah. Yes, I know. Yeah, and then my mom itu orang Indonesia, my mom orang Surabaya, tapi saya lahir di Surabaya, terus saya tinggal di Solo, saya dibesarkan dari kecil di Solo, jadi saya jadi orang Solo, wong Solo gitu. Oh, jadi ngerti bahasa Jawa no, Sel? So, Oh, iso ya, iso. Iso. Sidik-sidik lah ya. bisa dong. Oh, bisa. Misha Harus bisa. bisa. Bisa berarti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tambah lagi ada nggak, Sel? Sekarang lagi dalam proses belajar bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Mandarin. Wow, jangan bahasa alay ya. Nah, kamu nggak bisa ya? Oke, dari awal itu berarti kan darah. Kak Sesa jago ya bahasa alay? Aku sebenarnya bisa, cuman Bisa, kalau di depan Michelle aku nggak mau gitu. Ah, gitu. Iya, ntar aku di depan Michelle harus pakai bahasa Inggris gitu. Shell, oke. Berarti ada darah Jawa sehingga kamu disebut sebagai Dalang Cilik, ya kan? Dalang Cilik. Terus bertambahnya usia, Dalang Cilik terus. Nah, terus kecemplung di nyanyi itu gimana, Shell? Nyebur di nyanyinya gimana? Nyeburnya di nyanyi itu gimana? Gimana sih saya nyebur di nyanyi? Ya, umur 7 tahun itu sih. Di 7 Menurut tahun saya, itu? Ya, everything starts dari saya umur 7 itu. Oh, jadi kayak Lucky Seven ya, Lucky nomor Seven. 7 itu. Pitulungan kan? Oh ya, pitulungan. Iya, Iya. pitulungan bener. Terus dari Dalang Cilik abis itu kamu menyemplung di dunia Di tarik dunia, suara. di dunia vokal gitu-gitu. Dari saya ngedalang itu, terus pengen dicampurin dong dalam cerita itu ada nyanyiannya gitu. Itu nyanyinya Jawa atau Indonesia? Saya belajar banyak gitu. Awalnya saya mulai dari jazz, jadi lagu-lagu jazz. Terus sering perform juga di beberapa event yang memang lagu-lagu jazz. Terus setelah itu saya belajar pop. Karena memang paling sering ya kita dengar di mana-mana memang lagu pop. Saya belajar pop, saya suka banget. Terus saya juga pernah belajar lagu blues. Wow. Terus keroncong saya juga bisa kalau keroncong. Berarti emang seneng ya, tapi emang dari background keluarga yang kayak papi atau sebutannya apa buat papa kamu? Kalau papa sih dad gitu. Oh dad ya, your dad and your mom itu apakah ada dunia suka sama dunia tarik suara? My mom sih, kalau my dad cuman sekedar suka Dengerin, musik suka gitu, musik. suka musik, tapi musik yang oldies ya. Oke. Jadi musik-musik tahun 1950s Cocok. gitu. Bilang ya sama your dad ya kan. Oke, Di Meta FM tuh ada acara ya setiap jam 12 sampai jam 15 itu ada Club 90s. Boleh banget. Nah, cocok nanti tuh buat bisa your jadi dad. ini ya. Bisa jadi narasumber juga loh ya. Iya bisa ya. My Jadi dad dulu penyiar loh. oh iya penyiar di Serius, mana? serius. Penyiar di Solo waktu di Amerika di mana? Dia Waktu di US, waktu di US. waktu masih kayak umur 20 tahunan kalau nggak salah, itu sempat siaran gitu. Jangan siaran di Voice of America. Oh, jadi tuh kayak ini sebut ini unik nih ya. Jadi papa yang dulunya siaran terus ini juga merembet ke anaknya nih Michelle nih ya kan. Iya. Oke, dari tadi dalang, terus habis itu nyanyi gitu. Terus yang ketiga adalah siaran. Sempat siaran di beberapa radio. Itu gimana awalnya? Karena tertarik dunia broadcasting atau gimana, Syah? Oke, radio juga dimulai waktu saya umur 7 tahun.
Ini serius. Oke, jadi semua umur 7 tahun kamu explore everything ya? Iya, karena memang tahu dia suka ngomong nih, maksudnya banyak ngomongnya gitu. Anak kecil yang nggak bisa diem, banyak ngomongnya dan nggak bisa capek gitu. So diarahin ke wayang waktu itu, ngedalang kan. Setelah ngedalang diarahin ke nyanyi karena aku suka aja gitu nyanyi. Setelah nyanyi diarahin lagi ke karena my dad penyiar kan dulu, jadi kayak coba dong gitu, Terus waktu itu ada salah satu radio gitu, saya join waktu umur 7 tahun buat acara anak-anak, jadi storytelling di radio. Pendengarnya juga anak-anak gitu kan. Terus bertambahnya usia kan pasti dicari show atau program yang sesuai gitu ya. Terus ada merembet ke misalkan buat teenagers, ngasih kayak tips, advices, terus ada tentang beauty kayak gitu-gitu sih Kak. Terus akhirnya kecemplunglah di Meta FM ya. Kamu handle waktu itu program Meta Top Chart. Inggrisnya lancar, Bo. Inggrisnya lancar banget. Nah, tadi kita udah ngomongin soal Michelle ya, dari dalang, terus dari nyanyi, dari siaran gitu. Dan sekarang jadi public relation dari Persis Solo. Yes. Oke, itu suatu kebanggaan loh buat warga Solo, Shell. Kamu masih muda ya kan, masih muda, dan kamu prestasinya juga banyak gitu, dan kamu dikenal ya kan, kalau di luar planet juga kenal semua sama Michelle Kunle. Kok ngeri ya? Kok ngeri banget sih Kak? Gimana perasaannya waktu kamu jadi ditunjuk nih ya kan, jadi kayak PR jadi Persis Solo? Perasaannya sih yang jelas pasti happy banget dan suatu kebanggaan banget bisa berkontribusi gitu kan. Saya bisa mengkontribusikan sesuatu untuk kota saya tercinta gitu, kota Solo gitu kan. Itu impian saya dari dulu sih, bukan cuma jadi warga Solo tapi bisa berkontribusi. Jadi yang pasti suatu kebanggaan dan akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa terus membanggakan warga Solo. Nah itu catat nih, bisa buat milenial muda ya kan, yang nggak jauh beda umurnya sama Michelle gitu kan. 16 tahun, 17 tahun, beranjak dari start from 7 ya, dari umur 7 tahun sampai sekarang umur 17 tahun, berarti 10 tahun berkarya. Dan itu juga suatu apa ya, bisa dibilang bukan usaha yang kayak misalkan semua tuh pasti ada effortnya, betul ya Shell ya? Tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Nah that's the point, itu. Jadi perasaannya ya kita juga bangga gitu punya dari Solo, warga Solo gitu kan, anak muda dan perempuan cantik setelah berprestasi seperti Michelle. Terima kasih, Kak Sisa juga pretty, gorgeous, stunning, queen. Jangan gitu loh, abis ini aku kasih uang loh Shell. Oke, nah ini pas banget momen kita ngomongin soal hari spesial ya, hari Kartini. Oke, kalau dari kecil kita diajarkan kayak dikasih pelajaran mengenai kehidupan Kartini. Dengan bisa dibilang ini adalah sosok pahlawan ya kan, Kartini. Nah, menurut Michelle memaknai hari Kartini di zaman sekarang tuh gimana sih? Sebelumnya saya mengucapkan dulu untuk seluruh wanita dan perempuan di Indonesia, selamat Hari Kartini. Yes. Semoga kita bisa selalu menjadi perempuan yang bisa membanggakan Indonesia, jadi wanita-wanita kuat, wanita-wanita tangguh, entah apapun pekerjaan kita, dari ibu rumah tangga sampai wanita karir dan sebagainya, single mother ya, yang terus bisa menjadi wanita yang kuat dan bisa terus membanggakan Indonesia. Wih, good. Nah, memaknai seorang Michelle Kunle, memaknai Kartini di zaman sekarang. Oke, Kartini ya, 21 April. Yes. Dan ini tuh tanggal cantik banget loh, Shell. 21 April 2021. 2021. Nah, ada yang mau jadian? Michelle bisa loh. Oke, Hari Kartini nih ya Kak, menurut aku itu adalah hari yang sangat spesial. Kenapa spesial? Bukan hanya karena saya juga seorang perempuan, tapi karena bisa menjadi perempuan seperti sekarang ini ya, perempuan-perempuan itu punya banyak sekali, kita punya privilege gitu sekarang ini kan, beda dengan zaman dulu. Kita punya privilege yang mana kita bisa bekerja gitu kan, kita bisa memilih gitu, mau kehidupan yang seperti apa, sekarang bisa sekolah gitu kan, bisa berkuliah, bisa kerja dan sebagainya. Itu kita punya privilege yang beda dengan zaman dulu, zaman sebelum Kartini ya, itu memperjuangkan kita gitu, sangat beda gitu. Dan kenapa Kartini itu sangat spesial? Karena sebenarnya nih ya, perjuangan kita itu belum selesai gitu. Kenapa perjuangan kita belum selesai? Ini menurut saya aja ya. Karena walaupun kita sudah punya privilege yang luar biasa gitu, bisa menjalankan kehidupan sehari-hari sama gitu dengan
laki-laki sama dengan semuanya gitu kan. Kita masih secara hukum memang kita sah-sah saja gitu. Tapi secara society, lingkungan sekitar, kita masih dituntut untuk menjadi wanita yang menurut mereka itu yang ideal itu seperti apa sih gitu kan ya. Ada kayak standar beauty juga banyak ya kayak dari gitu. kecantikan ya, mulai dari sosial media ya, mungkin Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita lihat banyak sekali models yang so pretty gitu kan. Iya benar. Aku harus kayak dia gitu kan. Benar. Sampai akhirnya itu kita diet yang crazy. Terus kalau gendut dikata kamu gendut bukan perempuan yang cantik, kayak kamu body tuh shaming jelek segala banyak macam. ya. Dan itu menurut aku nggak banget gitu. Kita tuh udah 2021 coy gitu loh. Kayak grow up gitu. Oke. Itu satu ya. Oke, satu. Ini kenapa aku jadi komplain? Gak apa-apa. Ini YouTube Ini terserah. podcast dong, gitu Podcast. kan. Oke. Lalu yang kedua, poin kedua. Dan yang kedua juga mungkin lebih ke apa ya? Keluarga gitu. Banyak ini terutama keluarga yang masih sangat tradisional ya. Keluarga yang tradisional itu pasti cewek itu harus gini loh. Kayak kudu ngene gitu kan. Ngene wedok yo ngene. Plok gitu ya. Iya kan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus nurut gitu, manut gitu kan. Nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu. Terus umur kamu tuh udah segini, buruan nikah gitu. Kamu tuh cewek gini. Nah. Apakah itu menyindir? Itu yang di garis bawah ya terus. Nah yang kayak gitu tuh, bahkan cowok-cowok juga pasti aku rasa juga banyak jadi yang ngerasa ya, gitu. jadi ke bawah Iya, kayak ke bawah. kamu juga cowok gitu, kamu juga harus buruan nikah gitu. Iya. Apalagi yang cewek dong gitu kan, gitu. cewek-cewek yang maksudnya dirasa itu kalau udah usia di atas 30-an itu kayak kok terlalu tua untuk menikah gitu. Padahal menikah itu janganlah menikah untuk sebuah apa ya? Ini loh, aku tuh nikah gitu loh, kayak nikah bener-bener yang udah siap, bukan iya, dari omongan orang gitu. Apalagi kan. omongan tetangga-tetangga ya gitu. Iya, menikahlah karena siap gitu dong, iya kan. So menurut saya lebih ke arah situ sih Kak. Maksudnya what we go through every day gitu. Apa sih yang kita tuh alami setiap harinya gitu. Terus ya hal-hal kecil seperti itu tapi banyak loh gitu. Kayak wanita satu lagi nih. Wanita tuh harus di dapur gitu. Itu masih sering saya dengar padahal 2021 dong gitu. Ada lagi wanita tuh harus masak nah iya itu di dapur dan masak. Nah kita kalau bangun kan bangun rumah tangga bukan rumah makan ya. Bangun rumah makan juga oke loh. Tapi kan memang kalau misal itu kan ada standar untuk menjadi calon istri itu kayak harus bisa masak gini nih ya. Kadang masak juga chef gak selamanya juga perempuan, cowok juga banyak kan. Banyak, justru malah rata-rata chef itu laki-laki gitu. Nggak tahu kenapa gitu, tapi maksudnya gender harusnya nggak. Apa itu kan sebuah pekerjaan ya Kak. Harusnya sih gender gak bermasalah dengan ini chef harus perempuan harus cowok gitu kan, apalagi ini kan kamu tuh kalau mau jadi istri yang baik harus bisa masak kayak gitu sih. Aku kayak berarti aku termasuk kayak sama Michelle setuju. setuju. Nah ini pesan nih buat Meta Mirsa khususnya buat perempuan nih, perempuan muda ini kan Michelle muda dan milenial muda yang masih di luar sana, apa nih pesan yang ingin disampaikan Michelle buat Meta Mirsa khususnya perempuan dan di hari yang spesial Hari Kartini? Pesannya sih yang penting buat dari seusia saya sampai yang mungkin sekarang ini sudah usia jauh di atas saya, apapun untuk perempuan khususnya untuk Meta Mirsa juga yang sekarang lagi dengerin atau yang lagi nonton ya, karena kita ada di YouTube. Oh yes, of course. Ngomongnya bukan YouTube ya. YouTube. Yang pasti menjadi wanita itu adalah sebuah hal yang spesial gitu, karena kita ini dilahirkan gini loh, kita punya kekuatan gitu kan, we can have babies gitu kan, kita bisa mengandung gitu kan, dan kita juga dilahirkan itu kadang sebenarnya kita udah bawa rasa sakit gitu loh, ya kan. For an example when you're on your period, itu kan it hurts gitu, jadi kita tuh lahir sudah bawa itu gitu. Dan kita nggak masalah dengan hal-hal seperti itu, bahkan dituntut sama orang tua kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu, itu we're still okay with that. Jadi kita, menurut saya nih, wanita itu adalah something yang sangat kuat gitu loh, orang yang sangat-sangat kuat gitu. Dan teruslah menjadi wanita-wanita kuat gitu. Apapun yang society taruh di kita, maksudnya lo tuh harus gini, harus gitu, jangan gini, jangan gitu. Sepanjang itu positif, kita dengerin aja gitu, karena nggak ada salahnya kalau dengerin orang gitu kan. Oh gini, oh gitu. Tapi kalau misalkan itu stop kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, misalkan mimpi yang kita ingin capai, jangan gitu. Kita ingin pekerjaan yang mungkin lebih baik gitu, mungkin aku pengen jadi GM
di suatu perusahaan yang mana aku harus membawai banyak karyawan, tapi aku perempuan dan ini scary gitu. Jangan, tetap kalau kamu bisa gapai itu gapai aja gitu, karena we're strong dan gak ada bedanya. Sebenarnya kita semua manusia kan, mau cowok mau cewek, kalau kita punya skills kita itu bisa gitu. Dan untuk semuanya nih ya, semuanya yang nonton, gali terus potensi kita gitu selagi masih ada waktu. Nggak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk kita memulai gitu kan. Skillnya apa digali terus dicari gitu. Dan banyak juga sih yang anak-anak muda misalkan udah punya skill tapi sama orang tua nggak mendukung gitu. Tunjukin ke orang tua kamu kalau ini loh saya itu bisa gitu, karena gini pasti akhirnya juga akan mengizinkan kok gitu. Nah tuh kok perlu dicatat ya tadi apa kata Michelle Conley ya. Saya berasa kayak umur 17,5 tahun tuh ngelihat Michelle tuh wow dewasa sekali kamu gitu. Padahal kita bedanya cuma setengah tahun ya kan. Tapi ngeliat Michelle kayak wow bijak sekali. Itu gini nih Sal. Dari tadi kita ngobrol nih ya di podcast, di May Podcast kita ngobrol dari itu emang gimana sih yang bisa menginfluence kamu di titik sekarang sampai titik sekarang? Itu apakah kamu suka ngeliatin apa ya kayak gaya bicara orang yang sukses, atau kamu suka atau reading book something gitu yang bisa bikin kamu termotivasi atau apa ya? Sampai di titik sekarang tuh nggak mudah, umur 17 tahun ya masih banyak, kita nggak munafik ya, masih banyak di luar sana yang umur 17 ya 17 tahun yang masih kayak aduh aku nggak tahu tuh mau kedepannya mau ngapain. Itu masih banyak kayak gitu. Really? Yes. Jadi kayak misalkan ini contoh ya, karena aku punya adik seusia kamu. Dan saat ada teman-teman adik aku tuh lagi kumpul gitu, terus kalau misalkan aku iseng aja nanya, besok kedepannya mau ngapain, cita-cita kamu apa ya, skill yang dipunya apa ya. Nah ini suatu bisa dibilang adalah kamu influencer ya kan, kamu bisa memberikan apa yang kamu punya ke Metamirsa, khususnya yang perempuan-perempuan ya, yang punya adik perempuan atau apa. Nah itu awalnya gimana Sal? Gini, dari awal kamu sampai di umur 17 tahun apa yang membuat kamu yang mudah terinfluence kamu sehingga kamu bisa bicara seperti ini, kamu bisa sedewasa ini tuh apa? Ada resep khusus nggak nih yang dikasih sama your dad and your mom gitu? Kalau resep khusus sih mungkin lebih ke pintar-pintar memilih teman ya. Pintar-pintar memilih. Menurut teman. Michelle tuh teman dan sahabat beda nggak? Beda banget. What is the difference-nya? Sekarang gini ya, bukan ini personal aja ya, dari aku sendiri gitu. Aku aja ya lebih santai ya, aku aja. Pertemanan itu kan siapa sih kita tuh berkumpul sama siapa tiap hari gitu kan, yang kita ajak chill ngobrol bareng itu siapa gitu. Sahabat itu beda lagi gitu. Sahabat adalah orang yang bener-bener mengerti kita gitu kan, dari A sampai Z gitu, dari susahnya kita sampai senengnya kita gitu, dan tidak memandang kita sebelah mata walaupun kita pas lagi susah-susahnya banget gitu, malah mensupport kita gitu kan, dan mengkritik kita kalau pas kita saat lagi nggak bagus gitu, dan mengkritik untuk membangun gitu kan, bukan mengkritik untuk menjatuhkan gitu. Betul, beda ya tuh ya. Beda. Dan teman-teman, kenapa aku bilang harus pintar memilih teman, bukan karena kita tuh harus jadi orang yang picky, harus jadi orang yang jangan asal mau temenan gini-gini, enggak. Cuman bener gitu, karena banyak sekali misalkan kita temenan sama orang yang cuman mau menjatuhkan, orang-orang yang toksik, orang-orang yang gak support kita gitu, yang depannya kelihatannya baik tapi di belakang malah nusuk gitu kan. Itu banyak. Apakah pernah mengalami sesuatu ini Michelle? Tulis di kolom komentar. Dia kayak di sensor gitu ya. Iya, dan itu nyata gitu loh kan. At least for me ya. Semoga yang lain juga gak ngalamin orang-orang yang menusuk dari belakang yang gini-gini, tapi it's real for me gitu. Aku pernah ngalamin juga. Kenapa memilih teman? Sekarang di lingkungan kerja aja, nih misalkan ya, kalian semua udah kerja nih, temen kerja ya kerja aja gitu, kerja ya kerja aja, temen ya temen gitu, at least for me gitu ya, temen ya temen, terus selain temen sahabat ya sahabat, atau kalau misalkan kita punya usaha ya itu sekedar maksudnya kayak kita partner aja gitu, partner bisnis. Karena kalau it gets too personal itu akan serem gitu. Itu gitu. Ujung-ujungnya baper ya sih, gitu ujungnya baper personal, bisa ujung-ujungnya baper, bisa ujung-ujungnya malah kayak berantem gitu kan, ya maksudnya kayak gini sih kok gitu sih, kok nggak kayak maksud aku sih gini-gini. Jadi kayak teman kerja gitu, teman ini harus bisa memilah-milah, terus bisa menaruh kita di ini teman aku,
oh yang ini Oke. sahabat aku gitu. Dan jangan sampai kalau di tempat misalkan sama teman-teman ngobrolinnya kerjaan mulu, tuh ada Oke. teman-teman yang kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak kapan sih punya waktu untuk kita sharing gitu kan. So harus bisa memilih-milih gitu sih. Memilah-milih temen nih. Temen, Iya. mana sih temen yang bener-bener ini temen yang bakalan selalu setia, ini temen yang temenannya cuman ya gitu-gitu aja, ujung-ujungnya juga bakal nyakitin Oke, kok bener, gitu bener, itu pertemanannya gitu. Jadi Bener harus banget. pintar-pintar memilih gitu sih. Ini saya bisa jadi kakak kamu enggak sih, atau satu keluarga sama Jordan sama your mom? Keren. Iya, iya tulis nama di kakak. Nah, terakhir apa buat Metamirsa yang lagi stay tune ya di Map Podcast gitu kan. Kalau udah kangen sama suaranya Michelle, dulu tuh sempet siaran di Meta Top Chart, programnya tuh lupa sih hari apa ya tuh ya? Hari Sabtu Hari kalau nggak Sabtu ya? Minggu ya. Oh, hari Sabtu kayaknya hari Sabtu pagi atau Sabtu sore gitu, aku lupa. Meta Top Chart, dan sekarang udah jadi Meta Top Request ya. Kayak oh my god, cepet banget waktu berlalu ya Shell ya, berlalu cepet banget. Nah, kita pengen banget denger suaranya Michelle. Kalau saya itu udah di kemarin tuh di TV, di YouTube itu kamu kamu di salah satu ajang pencarian bakat audisi, dan kamu nyanyi ditonton sama juri-juri handal. Nah sekarang juga ditonton sama juri-juri handal. Ada di sini jadi kalau misalkan di belakang kamera tuh ada Di juri-juri balik layar ya, ada Iya, juri-juri. Iya, ada juri-juri Yang ikut handal. meramaikan gitu. Bener. Jadi nanti kita pengen denger suara suara dari Michelle. Mau nyanyi lagu apa sih Michelle? Ada deh. Oh, judulnya Ada Deh dari Michelle. Michelle, saya mau Michelle Gule. Ada deh. Hello, you so much. Enggak ya. Sambil habis ini Michelle prepare dulu ya, prepare dulu. Michelle Conley, tunjukkan bakatmu. Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you'll watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Udah. Wow, sudah. Gak usah ya, biasa aja ya. Biasalah. Tahu gitu nggak sih? Biasa lah. Nggak apa-apa. Ini kan emang juri-jurinya itu emang gitu ya? Jadi iya. emang yang gitu ya? emang suka hype Ekspresif gitu, banget gitu ya? ekspresif. Terus kalau ngasih nilai juga A+++ gitu. Semuanya gimana untuk Mas Anang Dimas? Aku sih yes gitu. Oke. Selanjutnya buat Mas Ahmad Bagus. Besok ke Jakarta ya. Besok ke Oh, Jakarta. gitu ya? Besok ke Jakarta. Oke. Selanjutnya dari Leonardo Judika. Masuk sih ya. Oh masuk gitu ya. Berarti lolos ya, kamu mendapatkan tiket kereta api ke Jakarta. Biasanya kan golden tiket ya. Ini tiket kereta api. Wow, luar biasa banget, kita kangen suara Michelle ya. Langsung aja, kalau misalkan Michelle sampai sekarang masih suka nyanyi kan? Masih suka. Masih suka nyanyi, dong. suka Itu kayak nyanyi. hobi sih sekarang, lebih ke hobi. Lebih ke hobi. Berarti sekarang adalah, jadi dikit-dikit kalau misalkan ketemu Michelle, panggil aja Michelle pakai nyanyi. Hai Michelle. Hai. Gitu. Kok dia merdu ya? Kok saya kayak enggak gitu ya? Shell, saya tuh masih bisa gak sih jadi penyanyi? Masih bisa ya? Bisa. Kan umur aku masih bisa 17,5 tahun. Iya, Masih bisa sebenarnya ya? umur berapa aja bisa sih, apalagi 17,5 tahun dong gitu Iya, kan, maksudnya pasti lebih bisa. easy dong gitu. Nah, Bisa. oke. Kasih genrenya apa rock gitu? Oh, genrenya kayak semua aku campur itu. Oh gitu. Iya. Jadi kontemporer dong. Iya, kayak pokoknya apa aja aku ajar aja gitu ya. Gitu. Boleh sih. Oh, Kapan-kapan yuk jamming gitu. My Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kita Oke. jamming. Meta Miarsa, saya diajak jamming sama Michelle Conley
Dan kita nyanyi apa aja, jangan dihujat. Oh, nggak boleh ngehujat ya. Nggak boleh, netizen nggak boleh julid ya. Jempolnya tuh nggak boleh, gampang banget ngehujat. Oke, di penghujung acara, penghujung ini podcast ya, May Podcast kali ini. Sebagai Hari yang closing spesial. podcast kita hari ini. Iya, harus closingnya tuh harus yang oke gitu ya, biar gitu, harus ada kayak statement kuat gitu. bener, statement kuat biar kayak podcast yang lainnya juga gitu kan, kayak wow keren gitu. Oke, di hari yang spesial, hari Kartini, tanggal yang spesial juga ya, 21 April 2021. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan perempuan Indonesia. Oke, cantik. Cantik. Kenapa aku bilang cantik? Kenapa? Dijelasin. Oke. Karena perempuan itu cantik in all sizes and shapes ya, di semua size dan shape apapun itu cantik. Oke. Dan banyak orang-orang mengkategorikan kecantikan itu tertentu gitu. Ini cantik, itu enggak. Menurut saya semua wanita itu cantik. Cantik. Terus yang kedua adalah strong atau kuat. Kenapa kuat gitu kan? Karena ya kita ini kuat gitu. Wanita itu kuat sekali menghadapi rintangan, hujatan, Bener. apapun, terus misalkan tuntutan tuh yang paling penting, itu kita kuat menghadapi itu. So harus tetap kuat ya gitu, karena di dunia luar sana bakalan banyak tuh tuntutan dan hal-hal yang bakalan kita lewatin ke depannya gitu. Apalagi jadi perempuan dong di dunia ini, so lebih Kita harus lebih ada tahu menghadapi ribet-ribetnya dunia, loh, ya, jadi ya, cewek bener. tuh ribet. Nah, jadi kalau misalkan cowok-cowok pada bilang kayak cewek tuh ribet, emang. Ember gitu. Ember baru tahu. Oke, Jahat ya. berarti emang bener itu true ya, berarti bener. Itu bener emang ribet gitu loh. Kamu Emang bisa ribet. ngehargain cewek, ya udah gitu loh. Loh, tenang. Saya minum. Oh, Iya, pakai itu masker cuma nggak properti bisa. aja. Emang cuma di Meta aja yang minum tutup masker bisa. Bisa. Kita minumnya ini Bisa. ya. Jadi Bisa. udara gitu. Udara, kita minum udara. Oke, lanjut. Berarti yang pertama dia adalah cantik, kedua kuat, yang ketiga yang terakhir. Misalnya ketawa mulu. Syal, Asik loh podcast di sini tuh. kita tuh nggak lagi ngelawak loh, Syal. Ya, Kita, tapi kenapa dari tadi berasa kita tuh kayak iya. comedian. kita seumuran. Yang ketiga. Yang ketiga itu extraordinary. Kenapa extraordinary? Sebentar, ini nanya dulu sama juri-juri ya. Tahu nggak extraordinary? Tahu nggak? Ya. Luar biasa. Iya, extraordinary. Karena kalau biasa aja ya ordinary gitu kan. Sebenarnya kita semua orang Indonesia itu kita extraordinary. Gitu. Karena orang Indonesia itu pinter-pinter gitu, pinter-pinter banget, banyak yang jadi juara di mana, bahkan sampai internasional gitu. Kita tuh pinter, kita punya bakat, bahkan dari maksudnya yang mungkin tidak bisa punya dari dana itu sedikit kekurangan, itu bisa loh, sampai hacking, Iya benar. bisa sampai kemana-mana gitu, dan itu pinter banget gitu. Kita tuh punya bakat, so ayo dong gitu, kita ajak teman-teman kita ini untuk terus gitu, baik cowok maupun cewek ya, harus bisa membanggakan Indonesia lebih lagi gitu. Wow. Kayak gitu sih. Karena kita tuh extraordinary ini untuk semuanya ya. Kita itu extraordinary. Baik, banyak yang bilang kayak biasa lah, itu kan ordinary lah gitu. Kok ini extraordinary lah gitu ya. Next bikin TikTok ya. Oh, bikin TikTok bener. Selain diajak jamming ya, Sesa diajak TikTokan sama Michelle Conley. Kok jahat banget sih. Berarti 3 kata buat perempuan Indonesia adalah cantik, yang kedua adalah kuat, yang ketiga adalah luar biasa atau extraordinary. Michelle Conley, tepuk tangan. Thank you. Ini ada sebutan fansnya nggak sih, Michelle? Enggak, semua siapa aja yang mendukung, ya itu adalah keluarga saya. Sesa bisa loh jadi adminnya buat fansnya Michelle. Gitu Atau ya? Michelle Mania. Apa? Oh, Michelle Holic. Oke, Michelle Holic, Michelle Mania. Ini kok pada request ya? Gitu ya. Oke, terima kasih Michelle. Thank you so much Kak Sesa yang cantik. Thank you so much buat Michelle Conley yang cantik. Salam buat your dad, and your mom, your grandma, your grandpa gitu. Thank you so much. Michelle, kalau misalnya kamu ke Amerika jangan lupa ajak kita ya. Iya boleh, nanti ini aja ya di bagasi pesawat yang di Oke, bawah thank itu. you. Atau enggak di yang pas sayapnya gitu. Terima kasih Lucia. Kan ini vibes-nya beda Oh, gitu. vibes-nya beda. Oh iya, emang juri-juri di sini suka banget kok kalau misalkan lagi di atas pesawat. Vibes-nya beda gitu. Beda banget. Oke, terima kasih buat kebersamaan Meta Mirsa udah stay tune di sini di My Podcast. Kita nantikan lagi kedatangan Michelle Conley di umur 17,5 tahun.